Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin berbagi pengalaman dan tutorial untuk pengobatan gangguan encok ya, dengan metode pijat refleksi. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan pemijatan dengan cara refleksi. Yang pertama itu adalah kita melakukan yang namanya tahapan stretching ya. Nah, kenapa harus melakukan tahapan stretching? Nah, stretching ini adalah kita melemaskan otot-otot yang ada di bagian telapak kaki ya. Kadang-kadang kita sering menemukan telapak kaki ini tuh terjadi penebalan-penebalan, yang mana hal itu akan mempersulit dalam tahap penyembuhan dengan pijat refleksi. Nah, kenapa? Karena hasilnya nanti tidak maksimal. Oke teman-teman, kita nggak pakai lama-lama. Dari 3 titik pertama ya, yang harus kita lakukan adalah titik pertama tuh ginjal, saluran kencing dan kandung kencing ya. Nah, untuk menentukan titik ginjal itu seperti di video-video saya sebelumnya, itu kita melakukan yang namanya ini nih, ada tulang sebelah sini ya. Nah, ini ratanya di sini nih, begini. Terus kita balik begini. Nah, dia ada sejajar dengan antara tulang telunjuk dan tulang jari tengah. Jadi kita bisa begini ya. Nah, posisinya di sini nih, teman-teman. Kurang lebih. Ya. Nah, untuk pemijatannya atau untuk nanti teman-teman supaya bisa biar lebih jelas mengenai titik refleksinya, teman-teman juga nanti bisa download gambar-gambarnya ya, daerah atau area refleksi yang ada di kaki ya. Pada saat kita memencet ginjal ini, kita lakukan bisa dengan teknik seperti ini. Nah, teman-teman ini lakukan dengan teknik seperti ini, atau juga bila mana ininya ada penebalan sedikit, kita bisa bantuan seperti ini ya, tongkat pijat seperti ini nih. Nah, ini ada yang ujungnya lebih lancip dan ini lebih tumpul. Nah, kalau untuk yang area seperti ini bagusnya pakai yang tumpul. Nah, tekanannya ini kurang lebih 1 sampai 2 kilo. Nah, menentukannya bagaimana? Misalkan kita ini timbangan, kita pencet aja sampai ukurannya tuh 2 kilo, 1 sampai 2 kilo. Nanti pada saat kita aplikasikan ke sini kan kita bisa ngira-ngira ya. Nah, pada saat memijat itu, misalkan kita sudah tentukan titiknya, nah kita pijat seperti ini. Tapi jangan lupa teman-teman, sebelum memijat, telapaknya dibalurkan oleh hand body lotion, minyak olive oil, bisa juga minyak kelapa, bisa juga dengan minyak urut. Nah, kenapa? Fungsinya supaya nanti kulitnya pada saat dilakukan pemijatan itu tidak lecet ya. Jadi ininya juga agak lembab ya, telapaknya ya. Nah, oke, kita langsung. Nah, misalkan kita dengan bantuan bantuan kayu ya, kayu pijat. Nah, ini nih titiknya nih, kita nggak boleh lari-larian begini nih. Nah, sedangkan titiknya ada di sini nih, jadi kita harus stabil. Tetap di situ kita pencet, terus kita gerakan atas kiri kanan ya, begini atau enggak begini juga boleh, atau kita putar ya, karena kan areanya biasanya nggak cuma sekecil ini, mungkin ada agak gedean dikit gitu loh. Nah, seperti itu ya, kita pijat selama 5 sampai 10 menit. Kemudian titik yang kedua adalah saluran kencing. Saluran kencing itu sejajar dengan ini, antara tulang telunjuk dan tulang jempol ya. Nah, posisinya itu sejajar dengan, kalau kita tarik begini nih, ada tulang yang nongol nih di sini nih. Nah, itu sejajar dia di sini ya. Untuk titik kandung kencing ada di sini. Dia antara perbatasan kulit atas dengan kulit yang di telapak ya. Nah, dia sejajar dengan ini. Nah, ini kurang lebih paling gampang tuh saya begini nih. Tuh. Ya. Nah, jadi gitu. Nah, itu. Nah, ini juga sama. Ini kita pijat selama 5 sampai 10 menit. Nah, ini fungsinya untuk melancarkan
pengeluaran pada saat nanti hasil maksimal ya, pada saat setelah melakukan refleksi. Ini juga kandung kencing 5 sampai 10 menit, dan jangan lupa selalu dikasih hand body dan atau minyak kelapa ya. Nah, ini sama 5 sampai 10 menit. Nah, kemudian gangguan encok itu biasanya kan terjadi di daerah-daerah dekat-dekat pinggul gitu ya. Nah, orang nyebutnya mungkin boyo atau apa, itu saya juga itu istilah ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah kita pencet yang namanya titik pituari ya. Kenapa titik pituari? Karena titik pituari itu yang mengatur sistem organ di dalam tubuh kita. Nah, posisinya ada di sini. Nah, ya. Nah, ini begini teman-teman. Nah, pada saat memijat pituari, ini tekanannya jangan sampai 2 kilo. Ya, 1 kilo aja lah. Karena kalau misalkan terlalu keras, yang ditakutkan adalah malah merusak saraf-sarafnya ya. Nah, ini lakukan dengan konstan, jangan pindah-pindah titiknya. Kita bisa begini, kita bisa begini ya. Atau kalau misalkan itu kita juga bisa begini. Seperti ini. 5 sampai 10 menit juga. Nah, setelah itu kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini mengatur sistem kalsium ya, yang ada di tulang ya. Sistem yang berkaitan dengan tulang dan sendi, itu posisinya adanya di sini ya. Nah, ini lakukan kurang lebih ya 5 sampai 10 menit juga, dan tekan dengan keras. Agak keras ya kalau untuk ini ya. Hasilnya nanti yang kita harapkan adalah efektif ya. Setelah titik paratiroid ini, kelenjar paratiroid, maka kita tentukan dengan lambung ya. Nah, lambung itu posisinya begini, paling gampang kita tekan begini. Nah, ini nih ada yang turun. Nah, begitu kita pencet ini, nah ini naik. Nah, itu biasa di situ daerahnya. Nah, lambung ini biasanya lebar nih, dia dari sini sampai sini nih lambung ya, agak lebar dia sampai di bawahnya ini ya, di antara ini nih. Nah, ini. Nah, biasanya titik-titik refleksi yang mengalami gangguan itu di dalamnya itu seperti ada pasirnya pada saat kita pencet. Misalkan kita tekan seperti ini nih. Nah, itu akan terasa ada kayak seperti butiran pasir atau bejendol gitu ya, atau benjol gitu loh. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini lambung ini lakukan juga selama kurang lebih 5 sampai 10 menit, teman-teman. Nah, setelah ini yang kita lakukan adalah ke arah usus 12 jari dan pankreas. Nah, ini pankreas dan 12 jari itu titiknya tuh hampir bersamaan. Jadi kalau misalkan kita lihat di organ tuh, ini usus 12 jari, terus ini pankreasnya di depannya. Ya. Pankreas bagian depan, usus 12 jari di bagian bawahnya. Nah, itu posisinya daerah sini ya, dia ya. Nah, ini gini panjang. Nah, terus ini ada juga di sininya, di belakangnya usus 12 jari nih. Tapi di belakangnya dia juga itu. Di belakang pankreas ini yang besar, yang kecilnya ini usus 12 jari. Makanya biasanya saya kalau mijat pankreas dan usus 12 jari langsung jadi satu aja. Kayak gini ya. Nah, itu bisa kita pijat seperti ini, bisa juga begini ya. Nah, ini karena ini luas ya, kita pijatnya ya ngikutin luas daerahnya aja. Karena terkadang titik yang kalau kita ambil tengah-tengah doang itu nggak dapet. Ternyata bukan di situ yang bermasalah, titik yang di sebelah, mungkin ada yang sebelah sisi sini, sebelah sisi sininya. Nah, makanya kita pencetnya begini aja. Nah, untuk titik pankreas ini kita pijat juga 5 sampai 10 menit. Dan ini pijatannya tetap konstan ya, teman-teman ya. Jadi jangan lari-larian ya. Agar maksimal hasilnya. Nah, bila mana ada titik refleksi yang itu ada kotorannya, maka pada saat kita pijat itu yang terasa bagi orang yang dipijat itu adalah seperti nyeri.
atau ada yang istilahnya juga kayak disilet-silet katanya, ada juga yang kayak ditusuk-tusuk sama jarum. Nah itu adalah sebenarnya proses penghancuran kotorannya, jadi diluruhkan kotorannya yang tadinya dia banyak membeku gitu. Nah itu kita hancurin. Nah pada saat hancur itulah maka terasa perih ya teman-teman ya. Nah setelah pankreas dan usus 12 jari, maka yang harus kita lakukan adalah ini, kelenjar adrenal. Nah kelenjar adrenal itu adanya di mana? Kelenjar adrenal itu adanya tuh persis di sini nih, di atas jari ya, sejajar dengan kelingking. Nah jadi dia agak kesini sedikit nih, di atasnya ginjal ya teman-teman ya. Nah di atasnya ginjal. Nah ini kita pencet juga. Nah dia ini mengatur, salah satunya adalah peredaran tekanan darah ya, tekanan darah. Dan juga dia juga mengatur seksual ya. Jadi tingkat libido juga itu bisa dari kelenjar adrenal ini. Ini adalah disebut juga kalau di dalam istilah itu tuh kelenjar anak ginjal, ada juga yang nyebutnya seperti itu teman-teman. Nah, lakukan ini juga 5-10 menit konstan teman-teman, dan selalu saya ingatkan jangan lupa memakai hand body lotion teman-teman ya. Nah, yang kemudian yang harus kita lakukan adalah pemijatan di titik prostat. Nah, titik prostat itu misalkan gampangnya gini, ini ada tulang di sini. Nah, ini kita ambil satu jari jempol gini. Nah, ini posisinya dia ada di sini teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman, kurang lebih daerah situ ya. Dipencet ini nih kalau lagi haid. Nah itu haidnya bisa keluar dengan secara maksimal nantinya ya. Nah ini kita pencet sama 5-10 menit. Arahnya dari bawah ke atas untuk titik apa? Untuk titik ini, untuk titik rahim atau prostat ya teman-teman ya, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas ya. Nah kemudian pijatan selanjutnya adalah kelenjar getah bening teman-teman. Kelenjar getah bening ini fungsinya adalah bila mana terjadi infeksi di dalam satu organ tertentu atau bagian tubuh tertentu, maka dia akan melakukan perlindungan ya. Kemudian juga dia mengantarkan kotoran dan mengambil kotoran dan mengantarkan vitamin yang ada di dalam darah melalui kelenjar. Oke, selanjutnya teman-teman, titik yang harus kita pijat adalah titik kelenjar getah bening ya. Ini bagian dada yang sisi sini. Nah ini kelenjarnya ini sebenarnya panjang. Jadi antara tulang ini, tulang jempol dan tulang telunjuk ini kalau kita beginikan nih dia akan ketemu ya. Ini akan ketemu menyudut jadi kayak segitiga gitu. Nah posisinya itu letaknya kebanyakan tuh di sini nih, dimana dia sejajar dengan tulang yang ini nih. Jadi kita beginiin aja. Nah ini dia begini. Sebenarnya dia panjang begini nih ya. Nah gitu. Ini di sini ntar sisi sini ada leher. Nah kita pencet aja. Nah, begini aja teman-teman. Nah kita gini. Kita naik lagi sedikit, kita naik lagi sedikit sampai mentok ya. Terutama itu harus benar-benar diperhatiin mengenai hand body lotionnya atau pelumasnya ya. Masalahnya ini lebih sensitif kulitnya dibanding yang di telapak ya. Oke, ini yang bagian dada teman-teman, kelenjar getah beningnya. Kemudian kita beralih teman-teman. Nah beralih ke kelenjar getah bening bagian perut. Nah ini ada mata kaki nih ya, mata kaki. Nah jadi kita ikutin ini nih, begini. Nah ini adanya di sini nih, antara mata kaki tapi bagian depan bawah ya. Nah itu kita pencet juga begini pencetnya. Nah ini saya tandain dulu, kurang lebih di sini ya teman-teman ya. Nah ini pencetnya tetap teman-teman begini, dari bawah ke atas. Pokoknya kita arahnya ke jantung semua, baik yang di kanan maupun yang di kiri ya. Yang selanjutnya itu adalah kelenjar getah bening bagian atas. Nah ini seperti di sini nih teman-teman, tadi adanya di sini. Nah ini di sebelahnya, tapi ini bagian tengah ya. Jadi ini ada cekungan nih, biasanya nih
cekungan, dan ini lipatan yang kaki kalau misalkan ini begini. Nah tuh ya. Nah ini bagian atas ya teman-teman ya. Nah ini sama teman-teman, ini pijatnya dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas ya teman-teman ya. Lakukan hal ini 5-10 menit teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman kita lakukan kelenjar getah bening bagian atas juga, tapi yang ada di samping mata kaki, tetap bagian depan di bawah ya. Nah ini biasanya kalau kita pencet di sisi sininya nih ada gendut-gendut nih, agak gendut-gendut. Nah di sini ada cekung. Nah itulah di situ tempatnya teman-teman. Nah jadi walaupun ini gendut, tapi begitu kita raba-raba, begitu ketemu yang ada yang cekung, nah itu letaknya di situ. Nah ini kita pencet juga dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Lakukan juga ini selama 5-10 menit. Dan jangan lupa, oke teman-teman, itu adalah titik-titik yang harus kita lakukan pemijatan daerah refleksi untuk mengatasi gangguan encok. Nah, untuk di kaki yang sebelah kanan, kita lakukan juga sama persis dengan yang tadi sudah kita lakukan di sebelah kaki kiri ya. Lakukan juga hal yang sama untuk kaki kiri, yang seperti di kaki kiri ini untuk kaki kanannya. Nah biasanya setelah melakukan pemijatan, teman-teman biasakan minum air hangat atau air teh manis hangat. Kenapa? Itu untuk memperlancar sirkulasi darahnya, dan biasanya setelah habis pijat refleksi itu badan kita capek ya, dikarenakan kita kan menahan pada saat itu, menahan sakit. Nah itu kita jadinya lemes, makanya perlu air putih hangat atau air teh manis. Nah efek dari refleksi itu bisa melalui kencing atau air seni. Nah itu biasanya air seninya tuh keruh, warnanya lebih keruh, lebih coklat, dan itu biasanya juga lebih bau air kencingnya. Nah untuk bila mana melewat BAB atau maka tinjaknya itu biasanya lebih lengket daripada biasanya. Jadi itu agak berbeda ya. Nah kemudian bila mana lewat kulit, maka kulit kita tuh kadang-kadang keluar ruam-ruam seperti kalau kita lagi kena keringat buntet ya. Nah jadi ruam-ruam kecil, gatal-gatal gitu kayak ruam. Nah bisa juga itu keluar melalui kulit. Nah kalau melalui kulit itu, kalau tadi melalui keringat ya, kelenjar keringat ya, nah kalau melalui kulit itu biasanya kita tuh ada kayak luka-luka kecil seperti jerawat mateng di badan atau di bagian badan manapun juga. Nah itu berarti kotoran tersebut keluarnya lewat kulit. Nah untuk hal yang lainnya, ada hal-hal yang memang menjadi pantangan dan lakukan untuk mempercepat penyembuhan. Misalkan ada gangguan encok ini, maka ada minuman-minuman yang kita bisa bikin melalui herbal, misalkan dengan ganda rasa yang kita ambil daunnya, deringo itu rimpangnya, kemudian kembang pulu biji atau minyaknya, gadung ya, kalau misalkan itu ada gadung di dekat tempat teman-teman itu ambil umbinya, itu juga bagus untuk mengatasi encok. Terus juga gunakan juga minyak gandapura ya, dan minyak serai ya. Nah itu adalah beberapa herbal yang bisa membantu mempercepat teman-teman dalam menyembuhkan gangguan encok. Nah kemudian setelah kita melakukan dua hal tadi, itu juga ada bagusnya untuk benar-benar maksimalin lagi hasilnya, itu kita harus menjaga pantangan. Nah pantangannya itu kita jangan makan yang mengandung es dulu, yang sayur-sayuran yang seperti kangkung, tauge, nah terus juga emping, kemudian jeroan, sayur pakis, kacang panjang. Terima kasih teman-teman juga udah menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan tutorial saya kali ini di video ini bisa membantu teman-teman untuk mengatasi gangguan encok. Nah bila mana teman-teman merasa
video ini bermanfaat, nah teman-teman silahkan like, share, komen, dan subscribe channel saya hingga channel ini bisa makin berkembang untuk teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Salam sehat untuk semuanya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.